Ini Ustadz, kita juga ada informasi lain yang terkait penemuan bayi. Ustadz, ini di informasi berikutnya, sejumlah kasus penemuan bayi terjadi di tanah air. Di Magetan, Jawa Timur, seorang bayi laki-laki ditemukan di teras rumah warga. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, sesosok bayi ditemukan dalam area masjid. Bayi mungil berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan warga setempat di sebuah masjid di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan sementara, bayi yang memiliki panjang 49 cm dengan berat badan 3,5 kg itu lahir tanpa bantuan medis. Sebab saat ditemukan, tali pusar tidak terpotong dengan sempurna. Hingga saat ini belum diketahui siapa orang tua dari bayi yang baru berusia 5 hari tersebut. Kasus ini kini dalam penanganan polisi sektor Jetis. Sementara itu di Magetan, Jawa Timur, sesosok bayi ditemukan tergeletak di teras rumah seorang warga. Saat ditemukan, bayi berjenis kelamin laki-laki itu terbungkus kain spray. Hal ini sempat direkam ponsel oleh pemilik rumah dan segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Karena kondisinya lemas, ia langsung dibawa ke Puskesmas Ngujung, Kecamatan Mauspati untuk menjalani perawatan. Guna mengungkap siapa orang tua sang bayi, polisi terus memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik rumah dan anak perempuannya. Subhanallah, bayi-bayi itu mestinya dirawat dan dicintai oleh orang tuanya. Karena anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang tua atau ibu dari bayi ini sengaja membuang bayi karena malu dibilang anak haram. Lalu bagaimana ini Ustaz menanggapi stigma tersebut? Apakah ini termasuk dosa besar juga Ustaz, sama seperti yang tadi di berita pertama tadi? Ya, betul ya. Jadi ini menyia-nyiakan atau menelantarkan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perbuatan dosa ya, perbuatan maksiat ya. Itu bagaimana misalnya di dalam Al-Quran itu ada, ya motifnya memang bermacam-macam ya. Kalau tadi dikatakan motifnya mungkin karena malu, itu dulu di masa jahiliyah itu ada tradisi, orang kalau diberi anak perempuan itu malu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim. Sehingga kemudian pilihannya adalah antara mempertahankan tapi dengan rasa malu atau dikubur hidup-hidup. Kemudian ada juga yang motifnya karena ekonomi. Itu Al-Quran mengingatkan kita, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Termasuk saya kira di sini jangan terlantarkan anakmu, jangan buang anakmu karena lantaran faktor ekonomi dan lain sebagainya. Mengapa? Karena rezeki itu Allah yang mengatur. Baik itu rezekimu, hai orang tua, maupun rezeki anak-anakmu. Itu Allah yang sudah mengaturnya ya. Kita ini hanya diminta untuk berikhtiar, menjaga dan memelihara amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ustadz, ini kan diminta menjaga amanah. Kalau memang ternyata menyia-nyiakan begitu, apakah ada balasannya Ustadz bagi orang yang menyia-nyiakan anak yang sudah diberikan sebagai rezeki ini Ustadz? Oh ya, itu nanti di akhirat akan dibangkitkan. Anak itu akan dihadirkan ya. Itu dalam Al-Quran dikatakan ketika mereka dulu membunuh anak-anak kecil, bayi-bayi yang tidak berdosa, itu wa idzal mau'udatu qutilat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jadi mereka itu nanti akan ditanya itu di akhirat anak-anak itu. Mengapa kamu dulu itu dibunuh, dipendam hidup-hidup? Mengapa dulu kamu diterlantarkan? Lalu bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka ini diterlantarkan? Itu akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di akhirat kelak itu ya. Dan saya kira orang tua manapun yang punya naluri di dunia dia pun akan merasa berdosa itu telah menelantarkan anaknya. Apalagi di akhirat kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu ya Ustadz ya.